banyak yang tahu ya kalau Mas Babe ini sakitnya kan kelainan darah. November itu kita memang pengobatannya November sampai Februari kemarin tuh ke Kuala Lumpur, untuk mau transplant stem cell. Itu prosesnya ada beberapa terapi dan juga udah diambil juga dari kakaknya, alhamdulillah cocok. Tapi pas Februari kemarin ternyata ada sedikit pendarahan di kepala karena trombosit yang kurang, jadi emang dia memakan sel sumsum lah untuk tidak bisa bekerja, seperti itu kurang lebih. Lalu ya sudah, operasi pada saat bulan Maret itu diobservasi, tapi ternyata semakin menekan, setiap hari pusing waktu di KL itu, dioperasi kepalanya. Terus recovery-nya cukup bagus. Mas Babe semangat untuk sembuhnya itu luar biasa, masya Allah sekali. Dia mau sembuh, dia mau sama anak-anak. Terus karena ada pendarahan itu menyebabkan kondisinya semakin drop gitu. Terus kita pulang hari Minggu kemarin, sampai rumah Mas Babe di tensi 61 per 30. Kita bawa ke IGD Mayapada waktu itu. Kita bawa ke IGD Mayapada, terus 2 hari sempat di ICU, di HCU, sorry. Abis itu udah mulai oke, teman-teman datang ke ruangan biasa itu udah mulai happy, udah mulai oke. Terus kemarin sakit perutnya seharian, nggak tidur, bener-bener sakit banget. Dia bilang di ulu hati, dan awalnya gara-gara sembelit, tapi BAB-nya udah keluar tapi perutnya masih melilit, sakit perut, sampai malamnya akhirnya dikasih painkiller yang dosis tinggi, tidur. Setengah 2 masih minta ke toilet sama aku. Mau kemana? Mau ke toilet. Udah aku tuntun ke toilet, karena emang kita menjaga dia untuk nggak turun tempat tidur sebenarnya, kecuali untuk BAB karena trombositnya rendah. Harusnya hari ini masuk transfusi trombosit juga, tapi tadi subuh sekitar jam setengah 4, aku berdua sama kakaknya tidur di rumah sakit. Biasanya aku tidur satu bed sama dia, tapi semalam karena dia masih sakit, jadi aku bilang, kamu kalau butuh apa-apa aku tidur di sofa ya, kamu panggil, kamu jangan berdiri sendiri, takut jatuh. Iya, katanya. Setengah 4 kakaknya bangun, ngecek, baru manggil aku. Itu Mas Babe udah sesak. Udah, akhirnya kita tunggu disaturasi dan segala macam. Dokter jaga di ruangan bilang harus masuk HCU karena harus dimonitor. Sampai di HCU saturasinya udah 61. Dokter bilang ini kondisinya berat. Kita juga, keluarga juga nggak pengen menyakiti dia dengan CPR dan segala macam, jadi kita bilang natural saja. Tapi kita minta minimal aku sama kakaknya nemenin di dalam. Ada kita nemenin dia sampai tadi prosesnya. Alhamdulillah dia nggak ngerasa sakit, dia nggak meraung, dia cuma netesin air mata. Nah, kita bacain Yasin. Saya juga tuntun untuk zikir. Lalu dia nangis, saya usap, terima kasih, jadi ayah, suami yang baik, insya Allah selalu istiqomah. Terus udah nggak ada responnya, udah nggak ada. Sampai situ sih tadi jam setengah 7 pagi kita nemenin Mas Babe. Jadi buat teman-teman yang tahu berita ini, mohon doanya untuk Mas Babe Pria Prayoga Pratama. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Mungkin kita tahu Mas Babe suka ngonten yang mungkin buat menghibur, tapi takutnya ada ya juga yang tersinggung. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan Mas Babe selama waktu masa hidupnya mungkin ada yang menyinggung atau ada perkataan, perbuatan. Mohon dimaafkan dan mohon didoakan semoga almarhum dihapuskan dosa-dosanya, husnul khatimah, diampunkan siksa kuburnya, dan semoga ditempatkan Allah di surga firdausnya Allah, amin. Nah, sakitnya udah setahun ya sebenarnya, dari Juni yang pertama kali itu udah setahun dia menderita sakit ini. Mudah-mudahan menjadi penggugur segala dosa-dosanya. Sempat keluar negeri untuk pengobatan itu gimana Mbak? Ada
perubahan yang signifikan kan? Ada waktu pas November Desember oke sih perubahannya. Lalu kan Mas Babe Januari tuh abis umroh, terus sempat beberapa kali aktivitas dan grand opening Gadar Beredar kan, karena emang kita lagi gencar untuk opening Gadar Beredar. Terus tiba-tiba drop lagi itu abis pilkada itu kita langsung ke Malaysia lagi. Nah itu di situ mulai agak drop sih, kayak hari ini oke, tiba-tiba drop, hari ini oke gitu, jadi naik turun kondisinya saat itu di sana. Berarti pengobatan di Malaysia itu intensif atau pulang pergi saja mah atau gimana? Waktu itu sih pulang pergi ya, jadi November, Desember awal balik, Desember pertengahan balik gitu-gitu sih pulang, tapi pulangnya cuma seminggu. Nah yang kemarin itu memang lama harusnya, karena mau transplant stem itu dokternya minta 4 bulan untuk nggak keluar Malaysia. Jadi kita bawa anak-anak, bawa semua anak-anak udah cuti sekolah segala macam. Tapi qadarullah ya, manusia itu cuman berencana. Kita pikir insya Allah sembuh dengan ini semuanya, kakaknya cocok, match dan segala macam. Dokternya ada sedia, karena di Indonesia belum ada memang stem cell, makanya kita langsung ke sana waktu itu. Tapi terus ternyata belum bisa di stem cell karena Mas Babe ada pendarahan dan segala macam, jadi mereka nunda gitu sih. Berarti November sih sampai Februari, cuman itu on off ya, maksudnya kesana abis itu kita pulang gitu-gitu sih. tapi alasan ke luar itu karena di Indonesia sendiri Tidak ada transplant stem cell, jadi emang waktu pas awal sakit kelainan darah itu aku udah cari tahu untuk ending pengobatan ini selain obat adalah transplant stem cell gitu, jadi langsung cari tahu di sana. anak-anak gimana, dia sudah tahu kah atau belum? Kalau Bambino tadi pagi kata adiknya Mas Babe, dibangunin, ayo Bambino bangun, kita lihat papa ya. Kenapa? Papanya udah pulang dari rumah sakit gitu, karena mereka baru jenguk 2 hari yang lalu. Papanya sakit, papanya udah pulang. Enggak, kita nunggu papa ya. Papanya Bambino udah nggak ada. Lama dia tuh kayak ngeliatin maminya tuh, kayak liatin, terus dia tiba-tiba nangis, nutup mukanya pakai bantal, Nono mau sama papa gitu. Kalau Nebula sih belum ngerti ya, kayaknya juga aku juga nggak tahu. Mudah-mudahan dia masih inget lah ya, memorinya dia deket sama ayahnya, dia main sama ayahnya. Sosok almarhum di mata sang istri seperti apa? Wah luar biasa lah, masya Allah. Mas Babe itu 3-4 tahun terakhir memang berusaha untuk memperbaiki diri ya, maksudnya lebih istiqomah dan segala macamnya, mendekatkan diri pada sang penciptanya gitu. Terus juga aku mengikuti dia maunya seperti apa, misalnya kita kayak ikut kajian apa segala macam, dia ngajarin aku dengan sabar, kayak kita harus kayak gini, kita harus istiqomah, sunahnya seperti ini, sunahnya seperti itu. Tuh dia tuh ngajarin aku dengan sabar dan 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 alhamdulillah ya, maksudnya Mas Babe kalau di rumah, kalau memang lagi di rumah dia selalu 5 waktunya tuh di masjid. Memang kalau tadi juga di masjid juga ngomong gitu, selalu di masjid. Jadi sosok dianya sendiri pun memang apa adanya ya kayaknya. Jadi ketika dia ditimpa sakit pun dia yang menguatkan aku gitu, kayak nggak apa-apa, kita ikhtiar ya, kita lewatin ini, udah ketetapan, siapa aja bisa kena gitu kan, maksudnya semoga jadi dia setenang itu sih Mas, itu yang nguatin aku untuk tetap terus percaya ini sembuh gitu. Ini sembuh, tapi ya balik lagi, kematian itu emang nggak bisa dihindari dari Allah kan gitu. Apa yang belum tercapai dari almarhum? Ada apa ya, jadi sebenarnya pulang dari Malaysia, kalau kita nanti udah transplant stem cell, dia pengen cari rumah lagi tapi yang mungkin lebih luas, maksudnya selama ini kan dia kan tahu sendiri ya, Mas Babe itu suka hewan ya, ikan, kucing, semua lah gitu, burung juga pernah.
dia pengen main sama kucing-kucingnya bebas di rumah, sedangkan kalau di rumah ini kan karena terbatas ruang, jadi kucingnya ya di ruangan gitu, paling sesekali dia ngeluarin, dia pengen kucingnya bebas biar dia bisa main sama kucingnya sebebas itu doang sih, dia pengen pulang ke rumah. Makanya aku bawa waktu itu pulang ke rumah, setidaknya bisa main sama anak-anak, tidur berempat lagi, kalau di sana kan di rumah sakit. Terus bisa main sama kucingnya gitu. Kemarin dia healingnya waktu di rumah sakit tuh adopt kucing, terus ada dikasih juga adopt kucing baru gitu sih, paling itu doang yang yang pengen dia yang pengen dia lakukan gitu, itu doang. Pesan-pesan mungkin buat anak-anak tuh? Anak-anak sih nggak ada ya, karena emang kita pikir ya ini insya Allah sembuh gitu. Jadi paling Mas Babe tuh pernah bilang kayak kita harus mempersiapkan kematian, itu pernah dia ngomong. Makanya saya juga, dia minta kalau nanti suatu saat umurnya nggak panjang, kalau bisa dia dimakamkan dengan seperti ini, dan tidak usah ada tahlilan ya, seperti itu. Titip sedekah untuk aku, karena itu yang nanti akan nolong aku. Titip anak-anak tolong disekolahin di sekolah agama biar dia bisa jadi penolong kita ya. Itu doang sih pesan-pesannya selalu ke, karena dia selalu bilang ya kita di dunia ini sementara, dia selalu kayak gitu sih. Dan karena emang sifatnya juga sama orang, maksudnya yang nggak pernah ada musuh atau apa ya, jadi dia bawanya santai aja kan. Ketika ditimpa sakit ya juga ya sudah gitu. Jadi itu yang buat kuat akunya juga, kayak nggak ngeraung ketika ditimpa sakit. Terus lihat dia drop naik, karena dia selalu bilang nggak apa-apa, nanti ini terlewati kok gitu. Tapi apa benar ada pesan dari almarhum untuk menjual barang-barang hobinya dia? Ada, waktu itu sih ada, kayak nggak tahu tiba-tiba dia nelfon yang biasa ngurusin ikan koi, kayak bawa aja deh aku titip jual, soalnya Fatih juga nanti nggak bisa ngurus. Terus kayak off road dia minta dijual. Nah itu aku bilang kenapa dijual, kan kita nanti pulang kan kamu mau bawa aku off road sama anak-anak. Oh iya ya gitu. Jadi kayak ada satu momen dia kayak mungkin down atau apa, jadi dia minta ya sudahlah, daripada nggak kepake atau gimana dijual aja gitu. Tapi bisa dikatakan almarhum sudah memang tidak kuat untuk menjalani sakitnya dia, atau seperti apa? Sebenarnya sih dia jadi tuh Mas Babe tuh dari awal tuh emang yakin bahwasannya ini sembuh ya, dia ikhtiar, dia semangat. Cuman kemarin itu tuh ada titik kayak waktu itu kan pendarahan di kepala gitu, jadi kayak suatu momen dia ngomong gitu sih, tapi abis itu kita memang nggak terlalu tanggepin, dan dia pun juga sudah lupa. Abis itu udah nggak gitu, kayak di satu momen yang dokternya ngomong bahwasannya ini ada pendarahan di kepala, nah gitu doang sih. Tapi kalau setiap harinya semangat, makan mau, cuman 2 hari inilah karena perutnya sakit dan sariawan, jadi dia makannya pakai bubur, dan itu cuman dikit doang karena muntah terus. Oke, ada lagi? Mungkin maaf sebelum doa, ini kan tidak ada tahlilan, mungkin bisa kenapa dengan alasan tidak ada tahlilan sama seperti tadi pertanyaan? Alasannya apa ya? Ya sebenarnya sih ya beda-beda ya pendapat ya, beda-beda pendapat. Cuman kalau dari keluarga kita, aku ya terutama itu menghargai keinginan terakhirnya dia pengen tidak usah ada tahlilan, itu mungkin lebih ke ya sesuai sunnah aja kayak gitu sih. Aku juga kurang tahu karena nggak kapasitas aku ngomong ini, takutnya ya seperti itu sih sebenarnya. Ya sebenarnya kan kalau dia bilang yang bisa menolong saya itu ya amal jariah saya, ilmu yang bermanfaat sama anak yang soleh. Jadi kamu tolong didik anak kita jadi anak yang soleh ya, itu doang sih. Jadi paling minta tolong sama teman-teman untuk doanya gitu buat Mas Babe, semoga dilapangkan kuburnya, dihapuskan dosa-dosanya, dijauhkan dari sisa kubur, itu sih. Tapi kalau kayak memang doa khusus kita rame-rame itu memang dia nggak mau. Jadi kan bisa dikatakan malah takbiran gitu. Iya. Jadi akhirnya Ya memang gimana bahasanya? dari awal waktu dia sakit itu aku juga udah nggak expect, dan memang nggak
memikirkan mau lebaran gimana. Cuman memang dia minta, abang mau lontong ya gitu. Jadi semua keluarga tuh memang udah kesini gitu, kita mau lebaran di sini. Kalaupun dia nggak bisa pulang ke rumah karena jadi kan per 3 hari sekali dia transfusi trombosit dan darah, karena kita takut dia bawa ke rumah nanti nggak terkontrol. Kita tuh rencana besok tuh mau lebaran di rumah sakit aja, di ruangan dia, bawa makanan kita. Dia pengen makan lontong, dia pengen makan lontong yang ciri khas almarhum mamahnya. Makanya kakak sama adiknya datang untuk masakin gitu, kayak ayam yang biasa dimasak mamanya, kayak gitu sih. Tapi ya sekarang dia udah bisa ketemu mamanya, karena emang Mas Babe tuh luar biasa sekali sih sama orang tua, terutama sama ibunya ya. Luar biasa sekali sayang sama ibunya. Sekarang mereka udah berkumpul. Mungkin terakhir harap doanya mungkin bagi para sahabat yang tadi banyak Oh iya, apa yang mau ya disampaikan. aku mohon maaf sekali nggak bisa samperin satu-satu. Terima kasih banyak untuk bantuan, doa, support. Udah jauh-jauh datang ke sini, ke rumah kita untuk takjiah Mas Babe, mendoakan Mas Babe. Untuk teman-teman stand up, teman-teman kalangan artis semuanya, terima kasih banyak. Aku juga terharu sekali mereka mau datang di hari malam lebaran ini. Mungkin ada yang buru-buru mau pulang kampung, ada yang harus pulang kampung tapi menyempatkan untuk kesini. Terima kasih banyak. Maaf aku nggak bisa nyamperin tadi satu-satu. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian semua.